Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Semoga dengan niat lillahi ta'ala pada hari ini kajian kita dapat membawakan keberkahan. Semoga Allah meridhai pertemuan kita hari ini. Sebentar kita lihat. Minggu yang lalu kita membahas tentang hukum-hukum orang murtad. Tentang hukum-hukum orang murtad. Ada sedikit kendala kala itu tidak selesai penjelasannya karena masalah jaringan. Hari ini kita lanjut pembahasan dan sedikit kita ulang yang belakang supaya nyambung tentang hukum-hukum orang murtad tersebut. Nah, di belakang telah kita bacakan tentang hukum orang yang terjatuh ke dalam kemurtadan. Bagaimana sih apabila seseorang telah terjatuh ke dalam kekufuran, yang kufur itu disebabkan oleh perkataan, karena tidak menjaga perkataan dia misalkan memanggil saudaranya muslim dengan panggilan kafir, yang dimaksud saudara muslimnya adalah keluar dari agama Islam, menganut agama non-muslim, tidak berkeyakinan Islam lagi. Namun apabila dia bermaksud itu adalah takwil, misalkan seperti akhlaknya seperti orang kafir, tidak terjatuh dalam kekufuran. Ini contoh kekufuran perkataan. Atau dia berkata, untuk apa aku sholat? Sholat tidak memberiku sesuatu yang istimewa. Sholat tidak dapat membuat aku kaya, misalkan dia bilang. Dia menentang hukum dengan perkataan, misalkan dia telah terjatuh ke dalam kufur perkataan. Atau kufur keyakinan. Kufur keyakinan di antara contohnya adalah menafikan adanya Allah, tidak meyakini sifat-sifat Allah. Misalkan sifat qudrah, iradah dinafikan oleh dia, itu terjatuh ke dalam kufur keyakinan. Atau dia ragu akan Al-Quran. Al-Quran itu dari Rasulullah kah? Atau dari Allah, masih ragu dia. Padahal sudah jelas bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Juga dia terjatuh ke dalam kekufuran. Dan lain-lain yang telah kita sebutkan sebelumnya. Atau kufur perbuatan. Kufur perbuatan yang disebabkan oleh perbuatan kita. Semoga Allah menjaga kita darinya. Contohnya sujud kepada patung, kepada matahari. Adapun dalam sujud kepada manusia ada perincian. Bila sujud kepada manusia dengan maksud menyembah, berarti dia telah keluar dari Islam. Apabila dia sujud kepada manusia untuk penghormatan, tidak keluar dari Islam, tapi itu diharamkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau melemparkan Al-Quran, atau melemparkan kalimat yang diagungkan dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim, atau nama Allah, nama Rasulullah, misalkan sudah tahu dia ada di kertas itu ada nama Allah, misalkan dia lempar ke dalam tong sampah. Ini juga contoh di antara kufur perbuatan. Bila orang tersebutlah terjatuh ke dalam kekufuran yang disebabkan perkataan, keyakinan atau perbuatan, maka hukumnya dia wajib segera untuk masuk Islam. Tidak boleh ditunda. Segera masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia melepaskan kekufuran-kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang telah menyebabkan dia terjatuh dalam kekufuran. Ini syarat agar dia Islam. Adapun
berikutnya syarat supaya dia terlepas dari dosa kekufuran itu harus disertai dengan uh, harus disertai dengan menyesal. Untuk menyesal tidak terhadap apa yang telah menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Harus menyesal. Kemudian berazam, berkeinginan keras untuk tidak kembali lagi ke dalam kekufuran semacam itu. Kekufuran yang telah menyebabkan dia keluar dari Islam itu, baik kufur perkataan, perbuatan, atau keyakinan tadi. Dia berkeinginan kuat untuk tidak akan kembali ke dalam kekufuran semacamnya. Karena jika tidak ada keinginan dalam hatinya untuk seperti itu, sah Islamnya, tapi dia berdosa. Adapun jika dia dalam hal seperti itu ada terbersit ingin keluar lagi suatu saat, maka dia kufur seketika. Atau ragu-ragu ingin keluar Islam atau tidak, dia sesungguhnya telah keluar dari Islam. Hati-hati, semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam kekufuran. Karena bila orang telah terjatuh dalam kekufuran, dia dianggap telah kufur kepada Allah, lalu tidak sah solat, amal ibadah yang dia lakukan, tidak sah. Nah, kemudian kepada khalifah yang sebelumnya belum tuntas kita jelaskan, telah putus oleh jaringan, khalifah atau naib khalifah. Yang naib khalifah itu seperti sultan yang berada pada posisi khalifah. Kepada orang murtad ini, wajib kepada mereka hukumnya untuk meminta mereka untuk tobat. Wajib. Dan khalifah tidak terima dari orang ini kecuali Islam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dipotonglah lehernya. Dipenggal bila dia tidak mau masuk Islam. Ini bukan kekejaman, jangan dipahami ini sebuah kekejaman Islam. Tidak menjaga hak asasi manusia. Ini adalah untuk menjaga supaya orang lain tidak terjatuh ke dalam kemurtadan, itu diantaranya. Nah, jangan dikira ini adalah kekejaman. Khalifah tidak akan membunuh kecuali setelah meminta dia untuk tobat. Kalau dia tobat, tidak akan dibunuh. Kalau dia tidak mau bertobat, baru khalifah membunuhnya. Baru khalifah membunuh kalau dia tidak ingin bertobat. Dasar khalifah membunuh atau dasar khalifah mengetahui bahwa dia telah keluar dari Islam, bagaimana? Atas dasar pengakuan dia atau atas kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Kesaksian dua orang laki-laki yang adil, bagaimana? Laki-laki yang adil itu adalah laki-laki yang adil, dua orang laki-laki yang adil adalah tidak pernah berbuat dosa besar dalam hidupnya. Tidak pernah berbuat dosa besar, itu adil. Kemudian tidak selalu lazim dalam dosa kecil, sehingga dosa kecilnya itu kalau dihitung banyak mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Nah, tidak seperti itu. Jadi laki-laki yang adil tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu dalam dosa kecil sehingga mengalahkan kebaikannya. Ini laki-laki yang adil. Jadi khalifah mengetahui, berpegang bahwa dia telah murtad itu atas kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Nah, sekarang masalahnya tidak ada khalifah. Bukan berarti kita boleh membunuh sembarangan. Ini tidak dibenarkan. Karena kenapa? Tadi hukum ini berlaku jika ada khalifah. Karena sekarang tidak ada khalifah, maka tidak boleh kepada setiap individu itu, tidak dibenarkan bahwa setiap individu itu boleh membunuh. Enggak boleh, itu tetap dilarang karena yang berhak untuk membunuh, memenggal leher itu adalah khalifah. Dan ketika kita sebut khalifah, jangan salah dipahami. Jangan dikira bahwa khalifah yang kita sebutkan ini semacam yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir. Mereka ingin mendirikan khalifah, dikatakan oleh mereka, barang siapa yang belum mengangkat seorang khalifah dan belum masuk ke dalam golongan mereka, masuk dalam di bawah pimpinan seorang khalifah, maka semuanya kafir katanya. Bukan seperti itu. Karena kenapa? Kita sekarang tidak mampu untuk mendirikan khalifah. Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan dia. Nah, untuk mendirikan khalifah, kita belum mampu. Karena syarat untuk menjadi khalifah itu berat. Khalifah itu nanti muncul karena diangkat oleh semua orang Islam. Bukan muncul dengan sendirinya atau muncul seperti diangkat oleh orang golongan Hizbut Tahrir itu. Mereka ingin mendirikan khalifah di dalam pemerintah yang sah. Nah, khalifah bukan seperti yang mereka bayangkan, karena khalifah itu akan memimpin seluruh umat Islam seluruh dunia. Karena hari ini kita tidak mampu, tugas kita adalah belajar ilmu agama supaya kita mengerti dengan baik, supaya kita mengerti ilmu, bukan untuk mendirikan khalifah sekarang karena kita tidak mampu. Ketika semua kita sudah berilmu, kita memahami tatanan kehidupan, insya Allah akan harmonis. Dan kita sebenarnya merindukan khalifah, namun kita belum mampu. Semua kita merindukan khalifah, namun kita belum mampu untuk mendirikan khalifah. Tidak juga hukumnya bahwa barang siapa yang belum menghukum dengan hukum Allah, katanya langsung kafir sebagaimana mereka mengatakan. Karena tadi kita tidak mampu. Nah, semoga Allah menjaga kita dari kemurtadan-kemurtadan tersebut. Khalifah tadi memenggal lehernya atas dasar apa? Atas dasar kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Juga atas dasar hadis Bukhari yang berbunyi man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, atau keluar dari Islam, maka bunuhlah ia. Itu hadis sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini berbunyi, barang siapa yang mengubah agamanya atau keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Hadis ini dipahami harus dengan cerdas, harus dengan ilmu yang bersanad. Jangan sembarangan membunuh juga. Ketika kita ketahui bahwa ternyata orang yang murtad halal darahnya, lalu terjadilah bom bunuh diri, terjadi membunuh orang tanpa hak, itu juga tidak dibenarkan. Karena kenapa? Tadi yang berhak untuk melakukan hukum itu adalah khalifah. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang teroris atau orang-orang radikal itu untuk masuk kalau kita benar memahami Islam. Puncak permasalahan dari terorisme, radikalisme adalah pemahaman yang lemah terhadap Islam. Obatnya dari penyakit ini adalah belajar agama dengan bersanad sampai ke Rasulullah. Dari para ulama, jangan membaca sendiri, lalu disimpulkan sendiri, baca Al-Quran dengan terjemahan, baca buku-buku, dipahami sendiri, akhirnya terjadi salah paham, terjadi ilmu yang dulu para ulama telah bawa menjadi sepele dianggap oleh mereka. Sehingga mereka terjatuh ke dalam aliran-aliran, anak muda banyak sekarang terjatuh ke dalam aliran-aliran yang sesungguhnya tanpa disadari terjadi radikalisme. Baik itu radikal kanan atau radikal kiri. Yang radikal kanan itu terlalu memahami teks itu tekstual sekali. Tidak ada peluang bagi logika untuk masuk seolah-olah. Ini model radikal kanan. Model radikal kiri, mereka melepaskan diri dari nas. Semata-mata menggunakan logika. Seolah-olah sumber agama itu logika. Sehingga semua benar, agama seolah-olah mau beragama agama manapun itu terserah. Semua menuju kepada kebaikan katanya. Ini pun keliru. Kita berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah wal jamaah berada pada pada poros tengah. Tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Terlalu ke kiri, jatuh ke dalam jurang. Terlalu ke kanan, juga jatuh ke dalam jurang. Kita berada pada tengah-tengah dengan ilmu. Bersanad sampai ke Rasulullah. Dari situlah kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu. Pada kesempatan hari ini, kita lanjut ke menjelaskan tentang riddah ini. Ini adalah kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, supaya nyambung yang sebelum dan permasalahan-masalahan yang kemarin terhenti karena jaringan.
Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan tentang hal-hal yang ketika orang telah jatuh dalam kemurtadan, apa saja yang konsekuensi bagi dia. Kita jelaskan hukum orang murtad masih. Wa min qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa min ahkamir riddati annahu yaqulu biha ay birriddati saumuhu li'adami sihhati saumi minal kafiri. Di antara hukum-hukum orang yang telah murtad, orang yang terjatuh ke dalam kemurtadan adalah yaqulu biha saumuhu, maka batal puasanya. Orang yang telah terjatuh ke dalam kemurtadan, maka batal puasanya. Kenapa? Li'adami sihhati saumi minal kafiri. Karena puasa tidak sah kecuali kepada orang Islam. Orang kafir tidak sah puasanya. Orang kafir tidak kita ajak untuk puasa. Karena kenapa? Karena tidak sah puasa pada dia. Kita ajak dia untuk membaca syahadat, bukan mengajak dia puasa, bukan mengajak dia sholat. Jadi, hukum orang yang telah terjatuh dalam kemurtadan, maka batal puasanya. Karena tidak sah puasa bagi orang yang telah terjatuh ke dalam kekufuran. Wa yabtulu aidan tayammumuhu. Dan batal pula tayammumnya. Bi khilafi wudu'ihi. Tidak batal wudu'nya. Yang batal adalah tayammum, wudu tidak batal. Faman irtadda ba'da an tawadda'a thumma raja'a ila al-islami wa lam yuhdits fa wudu'uhu sahihun. Barang siapa yang berwudu kemudian dia murtad, barang siapa yang murtad kemudian dia telah berwudu setelah dia murtad itu, kemudian dia kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kembali dalam Islam dia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walam yuhdits, dan belum berhadas, belum kentut, belum menyentuh lawan jenis yang ajnabi, fa wudu'uhu sahihun, maka wudu'nya tetap sah. Wudu'nya tidak rusak. Wa yaqulu aidan 'aqdu nikahihi bimujarradi husuli riddati minaz zawjaini qabla ad-dukhuli. Tadi batal tayammum, batal puasa, kemudian batal pula akad nikahnya. Ini yang paling ngeri. Batal pula akad nikahnya dengan sekedar murtad telah membatalkan akad nikahnya, tapi harus didengarkan sampai tuntas dulu supaya jelas. Batal akad nikahnya bila terjadi kemurtadan dari salah satu pasangan, salah seorang dari antara mereka terjadi riddah atau murtad, maka batal nikahnya qabla dukhul. Sebelum terjadi hubungan suami istri, salah seorang di antara mereka murtad, baik akibat perkataan, perbuatan, atau keyakinan dari salah satu di antara mereka, maka batallah nikahnya sebelum dukhul. Baru menikah, belum terjadi hubungan suami istri, salah satunya telah melakukan kemurtadan. Karena sekarang ini orang sangat gampang melakukan kemurtadan dengan sekedar bercanda kadang-kadang di warung kopi. Sebelum terjadi dukhul baru nikah, belum pulang ke istri, telah terjadi murtad dari salah seorang di antara keduanya. Maka nikahnya batal. Kalau ingin terus dengan perempuan ini atau dengan laki-laki ini, maka harus nikah ulang. Walaupun tidak rame-rame lagi. Hanya dipenuhi syaratnya, misalkan ada mahar, ada wali, ada saksi, hanya dipenuhi itu misalkan. Ada pasangan ini yang mau menikah, kembali harus menikah ulang. Karena akibat kekufuran. Coba kita pikirkan, banyak orang yang hari ini tidak memahami ini. Sehingga tanpa dia sadar dia telah mengatakan Allah tidak adil, misalkan. Nikahnya telah batal. Lalu kalau dia tidak paham, karena ini kaitannya dengan Allah langsung, kita tidak bilang yang lain yang dia tidak
yang punya maksud, ada kata-kata yang zahirnya kufur misalkan, tapi dia punya banyak makna, yang dimaksud bukan makna kekufuran, bukan itu yang dimaksud, tapi yang jelas yang kalimat itu adalah kufur. Dia mengatakan Allah tidak adil, itu logika manapun akan tidak adil itu jelek. Kepada manusia aja itu dikatakan Allah tidak adil, sudah keluar orang dari Islam. Dikatakan itu setelah dia nikah tadi tapi belum terjadi hubungan suami istri, maka telah batal nikahnya. Kalau terjadi hubungan, maka zina sebelum dia menikah ulang. Ini hukumnya bagi orang yang nikah tapi belum dukhul. Kemudian juga yang batal nikahnya yang mana? Qabla dukhul ay al-wata'i tadi, fa in raja'a ila al-Islam fala budda min aqdin jadidin, apabila dia kembali dalam Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum terjadi dukhul, maka dia perlu nikah baru. Wa kadza yabtulu idza hasalatir riddatu ba'dahu ay ba'da dukhuli in lam ya'udil murtaddu minhuma ila al-islami fi muddatil iddati fayahtaju ila aqdin jadidin fa in raja'a ila al-islami qabla intihai muddatil iddati fal aqdu sahihun. Nah, selanjutnya batal pula nikahnya apabila orang murtad namun dia tidak kembali dalam Islam dalam masa iddah. Dia sudah nikah, terjadi kemurtadan. Dia tidak kembali, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam masa iddah. Tidak kembali ke dalam Islam dalam masa iddah. Apa itu masa iddah? Wal iddatu salah satu ashhurin. Salah satu athurin li zawatil haidhi. Masa iddah itu adalah 3 kali suci bagi orang yang haid. Wa salah satu ashhuri qamariyatin liman la tahid. Dan 3 bulan bagi orang yang tidak haid. Walil hamili hatta tada'a hamlaha. Bagi orang yang hamil sampai melahirkan. Inilah yang dimaksud masa iddah. Artinya apa? Apabila orang tadi telah terjatuh ke dalam kemurtadan, dia melakukan salah satu penyebab terjatuhnya dia ke dalam murtad, dan dia sudah melakukan hubungan suami istri. Sudah melakukan hubungan suami istri. Apabila dia tidak kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rentang waktu masa iddah, tidak dalam masa iddah, sudah di luar masa iddah, maka sama seperti orang yang tadi telah menikah tapi belum dukhul. Artinya apa? Batal nikahnya. Harus nikah ulang. Ini. Jadi 2 kondisi yang membatalkan nikah. Orang yang sudah menikah tapi belum dukhul, terjadi murtad, salah satu keduanya, batal nikahnya. Kalau ingin kembali, harus nikah ulang. Yang kedua, sudah menikah, sudah dukhul, tapi tidak kembali dalam masa iddah. Apa masa iddah? Orang yang haid 3 kali suci, yang tidak haid 3 bulan qamariyah, bagi yang hamil sampai melahirkan anak. Dalam masa ini dia tidak kembali ke dalam Islam, lewat itu dia baru kembali ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka nikahnya juga batal. Jika dia ingin kembali, berarti dia harus menikah ulang supaya tidak terjadi hubungan dalam masa itu, supaya tidak terjadi zina. Itu supaya tidak terjadi zina. Adapun jika dia kembali ke dalam Islam, dalam masa iddah dia langsung kembali. Ini berbeda dengan 2 kasus di belakang. Apabila dalam masa iddah, dia langsung kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kekufuran, baik kufur perkataan, kufur keyakinan, atau kufur perbuatan, dia telah lakukan, dia sadari itu, lalu dia masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akad nikahnya tetap sah. Akad nikahnya tetap sah. Sehingga tidak perlu nikah ulang. Ini hukum bagi orang yang terjadi murtad. Nah, ini tentang masalah nikahnya. Ada beberapa hal dalam persoalan
ini dalam persoalan murtad ini. Kemudian wal murtaddu la yasihu aqdu nikahihi ala muslimatin. Selanjutnya penjelasan tentang orang murtad, bahwa orang murtad itu tidak sah akad nikahnya terhadap orang muslim. Orang murtad tidak sah nikah terhadap muslimah. Wala ala ghairiha walau murtaddatan mislahu. Juga tidak sah nikah dengan selain orang muslimah. Mau menikah dengan sama murtad juga tidak sah. Kepada orang muslimah tidak sah. Kepada selain muslimah atau orang murtad sama seperti dia tidak sah. Ini orang murtad tidak sah nikahnya. Orang tua perlu lihat siapa pasangan yang akan menikah dengan anaknya. Jangan pikirkan kalau dilamar anak oleh laki-laki, lihatlah siapa dia sekarang. Jangan gampang-gampang lihatlah agamanya, jangan lihat hartanya. Jangan tanya kerja di mana. Yang pertama ditanya adalah bagaimana keimanan dia. Dia itu, tapi jangan ditanya murtad tidak dia, karena hati-hati, pertanyaan ini pun berbahaya. Jadi yang penting diketahui adalah agamanya, sholatnya misalkan, lalu dilihat dia akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan misalkan. Penting itu masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah terjadi biasanya akibat berbeda akidah, sering gitu. Kemudian yang tadi juga orang yang telah murtad tidak sah akad nikahnya. Wa min ahkamihi annahu tahrumu zabihatuhu. Juga orang yang murtad ini haram zabihahnya, sembelihannya. Wa hukmuha annaha maitatun. Sembelihan orang murtad hukumnya seperti bangkai. Jadi, kalau ada orang murtad menyembelih, nggak usah makan. Karena hukumnya bangkai, kayak orang kafir menyembelih. Hati-hati juga. Jangan kita mentang-mentang lapar semua lewat. Lihat dulu daging ini siapa yang nyembelih. Jangan mentang-mentang daging itu halal, asal dimasukkan aja ke perut. Mentang-mentang ayam itu halal, dimasukkan aja ke perut. Ini siapa yang sembelih, harus kita ketahui dulu. Siapa yang nyembelih ini? Apalagi kita hidup di luar negeri misalkan. Mentang-mentang itu halal, ayam halal, daging sapi halal, langsung diembat, mohon maaf. Jangan lihat dulu siapa yang sembelih. Orang murtad, sembelihannya itu haram. Hukumnya adalah seperti bangkai. Wala yarisu man mata min akribaihi al-muslimin. Dia tidak mewarisi harta dari kerabatnya sesama muslim. Tidak mewarisi harta dari kerabatnya. Kalau anak yang murtad, dia meninggal, orang tua tidak bisa mengambil, atau orang tua meninggal murtad, anak tidak bisa mengambil warisan dari orang tua. Karena kenapa? Orang tuanya udah murtad. Wala yuratu idza mata huwa. Dia juga tidak bisa mewariskan hartanya bila dia mati. Dia tidak bisa menerima harta warisan. Dia juga tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang lain jika dia mati. Walau ghairihim. Tadi wala ghairihim, maaf, wala ghairihim. Fala yarithu aqribaahu al-muslimuna wala ghairihim. Tidak bisa diwariskan kepada yang lain hartanya. Wala yajuzu ayyusalli alaihi likufrihi. Dan hukum orang yang sudah murtad, tidak boleh kita sholat. Kalau dia mati, nggak perlu sholat. Jangan merasa nggak enak. Dia udah murtad. Dia telah mengatakan Allah di arash. Dia meyakini Allah itu berbentuk. Dia meyakini Allah itu naik turun kayak manusia. Dia meyakini Allah serupa dengan makhluk. Hati-hati, ini adalah keyakinan yang benar bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan di arash. Allah ada tempat-tempat Allah tidak bisa kita bayangkan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bihilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Nah, bila orang mati dalam kondisi meyakini Allah seperti makhluknya, maka kalau mati tidak kita solati. Karena kenapa? Tidak boleh solat kepada orang kafir. Karena isi solat kan berdoa. Kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Tidak boleh. Wala yajibu ayyughassala
Dan juga tidak wajib untuk kita mandikan. Wa yajuzu, namun boleh kalau mau memandikan, tidak wajib. Yang sama sekali tidak boleh itu sholat. Karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Innalillahi pun nggak boleh bilang. Nggak boleh mengatakan innalillahi kepada orang mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan murtad. Kalau memandikan boleh, tapi tidak wajib. Wala ayyukafana, juga tidak wajib mengkafankan. Wa yajuzu, namun boleh bila dilakukan. Wa yajuzu zalika. Wala yajuzu ayyudafana fi maqabiril muslimin. Tidak boleh juga hukumnya orang yang murtad itu dikuburkan di pekuburan muslim. Tidak dibenarkan. Li'annahu laisa minhum. Karena mereka bukanlah muslim lagi. Tidak boleh hukumnya mengebumikan orang murtad ini di dalam kuburan orang muslim. Itu. Coba, ya Allah, semoga Allah menjaga kita dari kemurtadan tersebut. Namun kalau kita tidak mengetahui orang itu sudah murtad apa enggak, jangan pula kita menghukum zahir saja, melihat bila tidak terjadi itu, kita enggak dengar, kita tidak melihat dia seperti itu hukum husnuzon kita. Walaupun dia mungkin dengan Allah seperti itu, kita nggak tahu husnuzon. Jadi kita perlakukan sebagaimana muslim, kecuali kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan bahwa dan kita mendengarkan bahwa dia telah meyakini dengan akidah yang sesat, padahal dia muslim, berarti dia telah murtad, itu baru berlaku tidak disolatkan, tidak boleh dikafankan, boleh dimandikan, tidak dikuburkan di perkuburan muslim. Dia di luar sana sendirian. Kemudian wa maluhu ba'da mautihi fai'un. Dan hartanya setelah dia mati itu hartanya hartanya itu fai. Apa arti fai? Dilimpahkan ke Baitul Mal. Jadi wa maluhu fai'un ai li Baitul Mal. Dan hartanya itu fai itu apa? Ai li Baitul Mal, hartanya itu harus diberikan ke Baitul Mal. Ingkana, apabila ada Baitul Mal. Tapi sekarang kan nggak ada Baitul Mal. Karena Baitul Mal itu khusus bikinan khalifah. Kalau Baitul Mal di kita ini hanya namanya Baitul Mal. Nama secara dinamai, pinjam nama Baitul Mal, surahnya saja Baitul Mal, tapi bukan yang dibentuk oleh khalifah. Ingkana, apabila ada Baitul Mal. Ay wujida Baitul Malil mustaqimin, ay wujida Baitul Malin mustaqimin. Apabila ada Baitul Mal yang lurus atau yang amanah. Amma in lam yakun Baitul Malin, apabila tidak ada Baitul Mal yang lurus dan amanah. Kahalil muslimina mundu zamanin tawilin hatta al-yawm, sebagaimana kondisi kita sekarang. Dari dulu sampai sekarang enggak ada khalifah, enggak ada Baitul Mal yang dapat dipercaya. Fa in tamakkana rajulun salihun aminun arifun bimasarifi hadzal mali min akhzihi wa sarfihi fi masalihil muslimina fa'ala dzalika. Apabila tidak ada Baitul Mal yang dapat dipercaya, maka hartanya itu untuk maslahat kaum muslimin diberikan kepada laki-laki yang mengerti mengelola harta maslahat kaum muslimin. Tidak ada Baitul Mal, harta ini dikelola oleh seorang laki-laki yang dia takut pada Allah, mengerti cara mengelola harta maslahat kaum muslimin. Maslahat itu apa? Maslahat, mengelola harta maslahat bagaimana yang dianggap bahwa orang itu mengerti mengelola harta maslahat, dia tidak menggunakannya sembarangan, kecuali peruntukan untuk kemaslahatan orang muslimin. Dia tidak akan menukar sampai ke nomor serinya. Ini kalau punya maslahat. Nggak boleh ketukar nomor serinya pun tidak boleh ketukar. Kemudian setelah tidak bertukar nomor serinya, juga kalau membelanjakan untuk kemaslahatan harus dipikirkan maslahatnya. Membeli misalkan kursi, dilihat maslahatnya. Sudah ditanya 3 toko paling kurang, sudah ditanya berapa harga kursi dengan merek yang sama misalkan. Diambil yang lebih murah namun kualitas bagus. Kalau ternyata nggak ada yang murah kualitas bagus,
itu pun boleh diambil yang bagus kualitasnya asalkan maslahat untuk orang muslimin. Jadi memegang harta maslahat itu tidak gampang. Butuh orang-orang yang mengerti harta maslahat sehingga tidak digunakan pada yang tidak dibenarkan oleh agama. Demikian hal-hal yang hukum-hukum orang yang murtad telah kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memohon kepada Allah tidak terjatuh kita ke dalam kemurtadan karena sangat berbahaya. Bila orang telah terjatuh dalam kemurtadan, maka terhapus amalnya. Terhapus amalnya. Orang murtad itu terhapus amal kebaikannya. Jika dia masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengqadha semua amal-amalnya di belakang. Beda dengan orang non-muslim yang masuk Islam. Orang yang non-muslim masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua keburukan-keburukan sebelumnya telah terhapus. Dia masuk Islam, dia memulai lembaran baru dengan amal-amal yang akan ditorehkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Adapun orang yang telah murtad, terhapus amalnya. Terhapus amalnya. Ketika dia telah bersyahadat masuk Islam, dia masih punya hutang. Karena kenapa? Amal sebelumnya itu sudah terhapus. Itu masih punya hutang untuk dia mengqadha solatnya, mengqadha puasanya, hajinya bila dia telah berhaji. Itu sangat rugi bila orang telah murtad. Rugi dunia, rugi akhirat, dan seperti orang pailit, tidak ada kebaikan lagi karena telah terhapus. Demikian hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di hari Jumat depan insya-Allah kalau panjang umur. Jangan lupa selalu dalam belajar ilmu agama dan kita amalkan. Sekian, kita keluar.